tema kita ngeri sebenarnya ya. Takut akan siksa neraka itu sebenarnya ngeri. Dan ini tidak main-main. Apalagi acara siraman kolbu itu kan menceritakan tentang realisasi dan juga cerita yang real tentang narasumber. Itu tentang sakit, tentang persoalan hidup, kan begitu ya Bu? Selama ini memang banyak kita tidak tahu bagaimana Allah memberikan salah satu siksa neraka, yaitu kalau Ibu sering dengar, kalau tidak menjalankan sholat, iya. Tidak menjalankan puasa sama aja. Yang wajib itu harus kita kerjakan, ya. Dari mulai syahadatnya harus, syahadat itu menjadikan kita beda dengan orang-orang yang beda. Paham maksudnya ya? Kemudian sholat, kemudian puasa, bayar zakat, kemudian berhaji. Nah, ini harus kita kerjakan, itu hal yang wajib. Kemudian yang tidak kelihatan wajib itu apa aja? Akhlak. Ya, akhlak itu dari mulai bicara, kemudian melihat, mendengar. Kalau bicara kita tidak tertata rapi, itu akan menjadikan, ya besok sama. Bicara kita itu akan menjadi, kita bertanggungjawabkan di akhirat. Kalau bicara kita tidak baik, itu akan menjadi nanti kita masuk neraka. Sama sebenarnya di situ. Nah, kemudian apalagi kalau kita tidak mau mendengarkan nasihat baik, sama nanti telinga kita itu akan disiksa di neraka. Kalau kita senantiasa suuzon, ya otak kita besok akan disiksa di neraka. Sama semuanya. Tangan kita melakukan satu hal yang tidak baik, sama. Jempol kita memainkan kata-kata di medsos dengan tidak baik. Memasukkan sesuatu yang memang itu tidak baik, dimasukkan dan itu menjadi viral padahal itu fitnah, dia akan menjadi dosa jariah. Dosa jariah itu akan lama di neraka. Nauzubillah min dzalik. Nah, sebenarnya yang harus kita ketahui tentang sakit. Sakit itu juga diceritakan oleh Allah Ta'ala dalam Quran. Cuma kita tidak pernah tahu. Ya, itu implisit, hanya tersirat, tetapi saya coba ceritakan. Walanudzikannahum minal adabil adna dunal adabil akbar la'allahum yarji'un. Nah, di sini diceritakan, sungguh aku timpakan kepada mereka siksa kecil di neraka, siksa kecil di dunia. Nah, kalau siksa kecil di dunia itu apa? Kalau seseorang itu tersiksa, itu yang tersiksa kan badannya. Kalau badan tersiksa itu namanya apa kita sehari-hari? Sakit. Sakit, betul ya? Sungguh aku timpakan siksa kecil di dunia, sakit, sebelum siksa besar di akhirat. Siksa besar di akhirat itu apa? Masuk neraka. Di sini saya ceritakan lagi, sungguh aku timpakan kepada mereka siksa kecil di dunia, orang sakit. Sebelum siksa besar di akhirat, berarti masuk neraka. Berarti orang yang sakit itu besok di akhirat itu insya Allah dari ayat ini masuk neraka. Karena dari apa? Dari akhlak yang tidak baik, dari perbuatan tidak baik. Makanya siraman kolbu itu mengajak. Ayo kalau bisa jangan sakit, belajar akhlak yang baik, akhlak Rasul. Ayo belajar, mulut ditata, pikiran ditata, paham ya Bu ya? Agar jangan masuk neraka, ini kuncinya. Dan di belakangnya ayat itu tersebut yang belum selesai, la'allahum yarji'un, agar mereka kembali jalan yang benar. Nah, ini maksud Allah. Bagaimana seorang itu jangan sampai sakit, agar kembali ke jalan yang benar. Jalan benar itu apa? Quran dan sunnah. Kalau Allah menceritakan jangan marah, ya jangan marah. Maafkan mereka, maafkan mereka. Tapi kita disuruh memaafkan orang yang dolim kepada kita. Bukannya kita nurut Allah, malah kita yang marah. Betul nggak? Nah, itulah kita manusia. Ya ibu, ya saya. Paham ya? Nah, ini harus kita lakukan. Belajar beneran. Islam tidak hanya cuma sholat yang khusyuk, tidak hanya cuma puasa yang benar, tidak hanya cuma itu. Banyak yang harus kita kerjakan. Ayolah kita belajar. Belajar akhlak yang baik. Jangan fitnah, jangan fitnah, jangan fitnah kalau tidak tahu. Ya, jangan suudzon. Semua kita kerjakan dengan baik. Belajar di siraman kolbu, mudah-mudahan ini bisa komplit. Mudah-mudahan ya. Amin, amin. Insya Allah. Sehingga kita bisa meniru akhlak Rasul yang baik. Insya Allah ya. Mudah-mudahan dengan kita belajar totalitas dengan tauhid, mudah-mudahan kita terselamatkan dari api neraka. Amin ya rabbal alamin. Allahu a'lam. Allahu a'lam. Terima kasih Pak Ustadz.